117 ya. Paling atas. Bawah. Di ini la'alaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-18 pada ayat Allah wala yahiqul makru syai' illa bi ahlihi. Tidaklah rencana jahat itu menimpa kecuali kepada pelakunya. Kemarin dikasih contoh tentang kisah makar saudara-saudara Nabiullah Yusuf. Demikian pula makar yang disampaikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam dan yang lainnya. Kembali semuanya kepada pelakunya. Keselamatan, keberuntungan, ketinggian itu didapat kepada orang yang diberikan makar. Masuk pada penjelasan penulis. Fala'allaka tulahidu fi hadil qaidatil Qur'aniyati. Barangkali engkau memperhatikan kaidah Quran ini. Anal makra udhifa ila su. Bahwasanya makar dalam kaidah Quran ini digandengkan kepada kejelekan. Wala yahiqul makru syai' illa bi ahli. Pada lafaz al makru syai'. Wa hadha yuwaddihu anal makra min haitsu huwa la yudamu wa la yumdahu illa bin nadri fi akibatihi. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya makar tidak dicela atau dipuji. Apa ada makar yang dipuji? Makar itu kan seseorang menginginkan kejelekan dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau awal kali membuat makar, barangkali tercela. Tapi kalau orang punya makar kemudian dibalas, yang lebih hebat makarnya, jadi kejahatan orang itu dibalas, kalah, itu bisa terpuji. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak dipuji maupun dicela kecuali dengan melihat akibatnya. Fa in kanal makru li ghayatin sahihatin fa huwa mamduh. Kalau makar itu tujuannya benar, maka seperti itu terpuji. Tujuannya benar itu misalkan perang. Ada siasat, strategi. Atau ada orang jahat melancarkan makar buruk, kemudian dibalas. Itu bisa terpuji. Wa illa fala. Kalau tidak, maka yang namanya makar itu tercela. Makanya lihat kaidah Quran tadi digandengkan dengan al-makru syai'. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, wa min balaghatil bayanil Qur'ani. Di antara balaghah, jadi puncak mendalam penjelasan dalam Quran. At-ta'bir bil haiki ma'a kalimatil makri. Ini masih diurai tentang penjelasan kalimatnya. Berkaitan tentang ungkapan yang dipakai Quran, al-haik wala yahiku. Wala yahiku. Ya. Kemarin sudah disampaikan tidak akan menimpa. Wala yahiku. Haik di situ digandengkan dengan al-makr. Wala yahikul makru. Orang Arab mengatakan haqqa bihi makruhu yahiku bihi haiko.
Kalau seseorang itu mendapatkan perkara yang tidak disukai, yahiku bihi haikoh. Berarti mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Idza nazala bi au ahata. Ketika turun padanya perkara yang tidak disukai atau diliputi sesuatu yang tidak disukai. Berarti wala yahiku makru syai'. Tidaklah makar jelek itu menimpa meliputi. Menimpa meliputi. Itu dengan lafaz al-haik. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wala yutlaku ila ala ihatatil makruh khasah. Dan tidaklah dimutlakkan kecuali meliputi liputan perkara yang tidak disukai secara khusus. Jadi cuman perkara yang buruk menggunakan kalimat wala yahikul makru syai'. Komplit sudah. Pertama, makar jelek tercela. Kedua, yahikul makru syai'. Nanti digunakan dengan lafaz al-haik. Al-haik itu tadi diliputi. Jadi turun kepada dia, meliputi kepada dia kejelekan orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Makanya tidak bisa dikatakan dalam bahasa Arab haqabil khair. Bimakna ahatobihi. Nggak bisa. Karena ini berkaitan dengan keburukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, jadi kalau terjemah bebas, makar yang jelek pelakunya nanti akan mendapatkan, akan turun kepada dia kejelekan. Pelakunya nanti akan diliputi. Diliputi. Kalau diliputi itu berarti semua sisinya nanti dia akan tertimpa kejelekan. Ini kalau diterjemah mungkin ya secara gampangnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya, fala'allaka tata'ammalu fil hikmati min tibai hadil qaidatil qur'aniyah. Barangkali engkau memperhatikan hikmah dari mengikuti kaidah Quran ini. Fahal yanduruna illa sunnatal awalin. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan tidaklah mereka itu melihat kecuali kepada sunnah orang-orang terdahulu. Dan tidak diketemukan dalam sunnah Allah itu perubahan. Dan tidak diketemukan dalam sunnah Allah itu pergantian. Pasti. Jadi saudara yang saya hormati, kalau kita mau memperhatikan, kita akan dapatkan orang yang memiliki makar buruk, sudahlah. Akan turun kepada dia keburukan. Akan menimpa kepada dia keburukan. Akan diliputi kepada dirinya keburukan. Keburukan. Dan itu tidak mengalami perubahan. Sampai dari masa terdahulu, terus nanti sampai berlanjut. Liyatabayyanu anna hadil qaidatal qur'aniyata mutradatun wa fidzalika minat tahdir min makrisu wa ma fihi. Menjelaskan kepada kita bahwasanya kaidah Quran ini itu terus-menerus. Jadi bukan hanya berlaku pada masa Nabi Muhammad. Oh, kalau orang punya makar buruk nanti akan mendapatkan keburukan, diliputi keburukan. Enggak. Tapi berlaku. Lihat lafadznya. Ya. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kalian tidak akan ketemukan sunnah Allah itu pergantian. Sunnah Allah itu perubahan. Jadi terus enggak berubah. Terus enggak berubah. Sehingga saudara yang saya hormati, peringatan. Wa fidzalika minat tahdir, terdapat peringatan dari makar buruk. Hati-hatilah. Walaupun orang mungkin nggak mengetahui. Kan ada orang punya makar buruk itu saking rapinya, saking ya ahlinya. Kejahatan yang dia lancarkan orang nggak tahu. Malah seakan-akan dia penolongnya, bukan pelaku kejahatan. Tapi yakin saja bahwasanya setiap orang yang memiliki makar yang buruk pasti dia akan panen. Yahikul makru syai'. Dengan lafaz tadi diterangkan al-haik. Pasti turun kepada dia. Pasti akan meliputi kepada dia. Kapanpun, dimanapun dia pasti akan panen. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata Syekh. Fa'idha taqarrara
Fa idza taqarrara annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Fa innahu yadkhulu fi hadhil ayah kullu makri syai'. Kalau sudah tetap, jadi sudah tetap bahwasannya ada kaidah pelajaran itu dengan keumuman lafadz, tidak dengan kekhususan sebab. Dengan keumuman lafadz. Kalau pengkhususan sebab, kan kisahnya kemarin disampaikan. Disampaikan berkaitan tentang ini. Di awal-awal, kemarin dibawakan di surat Fatir. Kalau pengkhususan sebab, berarti sudah berakhir. Hanya itu saja. Tapi pelajaran itu diambil dengan keumuman lafadz. Dengan keumuman lafadz. Keumuman lafadz, orang yang punya makar jelek, pasti dia akan panen. Pasti dia akan panen. Sehingga masuk dalam ayat ini, semua makar jelek. Semua makar jelek. Itu nanti pasti pelakunya akan mendapatkan hasilnya. Wallahu ta'ala alam. Berkata Al-Alamah Ibnu Ashur, menjelaskan tentang alasan itradin wasabati hadil qaidah. Kok terus menerus kokohnya kaidah ini. Jadi wala yahikum makru syai' illa bi ahlihi. Li'anna amsala hadhil muamalatid darati tuawilu ila irtifa'is siqatin nas ba'dihim bi ba'd. Karena permisalan muamalah yang membahayakan seperti ini, itu akan mengantarkan terangkatnya kepercayaan manusia sebagian kepada sebagian yang lain. Coba kalau orang licik. Ya, apalagi yang licik itu memiliki ciri-ciri, ya, misalkan mungkin penampilannya muslim atau muslimah. Apa dampaknya nanti? Nggak percaya. Nggak percaya. Lawang kadang orang itu kalau nggak paham, apa yang merupakan pengalaman dia, itu dipakai hukum secara umum. Pernah itu ada seseorang ngomong, jadi dia punya pengalaman mungkin duwe keluarga atau apa, cah wedok pondokan. Tapi neng omah itu males, kalau libur itu nyekel HP, wis urusan rumah nggak mau. Itu kemudian dia ambil kesimpulan. Pokoknya ada cah wedok iku kudu gede, kuwi males, ora gelem ngopo-ngopo. Ora gelem ngopo-ngopo. Akhirnya nggak ada kepercayaan. Lah saya waktu itu nyelemong, lah mbok kowe ning Tangmangu sana. Terminal munggah sana itu. Itu banyak ahwat-ahwat umat-umat ngaut cadar, itu ning sawah itu. Ada yang ngarit, ada yang panen wortel. Ya. Kadang kan orang seperti itu. Coba nanti kalau orang misalkan memiliki penampilan orang baik, kemudian ternyata memiliki makar yang licik, hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan di tengah-tengah sebagian kepada sebagian yang lain. Ngaji, ngaji. Pengalaman pribadi itu biasanya. Akhirnya semua disamaratakan. Wallahu bana nidama hadil alam ala ta'awunin nas ba'dihim ma'abad. Dan Allah membangun aturan alam ini supaya manusia itu sebagian kepada sebagian yang lain saling tolong menolong. Li'anal insan madani bitaba. Karena manusia itu secara adab itu memiliki tabiat. Fa'idalam ya'man afrodul insan ba'duhum ba'do tunkiru ba'duhum li ba'd wa tubadirul idrara wal ihlak la yafuza kullu wahidin bikaidil akhar qabla an yaqa'a fihi. Nah, nanti kalau misalkan pribadi manusia sudah enggak aman, sebagian terhadap sebagian yang lain. Sebagian mengingkari sebagian yang lain. Kemudian bersegera untuk membahayakan, menghancurkan. Kan karena sudah enggak yakin. Iki apik tenan apa ora? Daripada saya dituwek, saya nuwek dhisik. Daripada saya nanti ditikam, saya tikam dulu. Sumbernya apa? Sumbernya karena tadi muamalah yang memberikan madorot berkaitan dengan makar syai' itu tadi. Coba dampaknya nanti. Jamaah hormati, setiap satu itu nanti akan bahagia dengan memberikan makar kepada yang lain sebelum terjadi. Sehingga fayufti dzalika ila fazadin kabirin fil alam. Mengantarkan kerusakan yang besar di muka bumi. Allah tidak suka kerusakan.
wala dharra abidahu illa haitsu ta'adana syara'i'uhu bisyai'in. Dan tidaklah Allah memudaratkan hambanya kecuali hukum-hukumnya diizinkan terhadap satu perkara. Kalau orang, kenapa boleh dibunuh? Karena dia telah melanggar aturan syariat. Tapi kalau tidak melanggar aturan syariat, nyawa itu sangat bernilai. Nyawa itu sangat bernilai. Coba kembali, ini panjang lebar disampaikan oleh penulis, kembalinya tadi. Sunnah Allah berkaitan tentang orang yang membuat makar itu tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Kemudian diperluas kerusakan makar. Itu sudah, kalau sudah muncul makar, nanti hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan. Sudah kalau hilang kepercayaan, rusaknya fatal. Kayak contoh, akhir-akhir ini ada berita tentang hal-hal yang buruk di pesantren. Hal-hal yang buruk di pesantren. Padahal itu kan cuman kasus beberapa. Kasus beberapa, entah ada sampai mati, ada yang sampai misalkan pelecehan, waliyadzubillah, iya, zina. Itu kan beberapa. Kalau sampai itu dibiarkan, nanti orang sudah tidak percaya dengan sistem pendidikan Islam. Wah, rusak itu. Rusak. Iya. Ini hati-hati. Jadi dampaknya nanti akan semakin luas. Wallahu ta'ala alam. Fakam fi hadal alami min nawamisi maghfulin anha. Berapa banyak di alam ini orang-orang ya fi hadal alami min nawamisin maghfulin anha, yang terbius lalai darinya. Jadi kata-kata wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak cinta kepada orang yang membuat kerusakan. Itu orang lalai memahami ini. Di dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Zuhud dengan sanad dari Az-Zuhri, telah sampai kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la tamkur wala tu'in makira. Jangan kamu membuat makar. Karena kalau membuat makar, tadi disampaikan hilang kepercayaan. Kalau hilang kepercayaan, muncul kerusakan. Muncul kerusakan. Jangan kamu tolong orang yang membuat makar. Karena Allah sudah katakan, tidaklah makar jelek itu menimpa kecuali kepada pelakunya. Nah ini diingatkan, dikuatkan dalam hadis Nabi SAW, jangan sekali-kali bikin makar. Jangan sekali-kali bikin makar. Ya sudah, apa adanya lah. Kalau misalkan memang orang jahat, datangi. Kamu jangan gitu, itu nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Jangan pura-pura baik, tapi ternyata menelikung dari belakang misalkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian wa min kalamil Arab, ucapan orang Arab sekarang. Man hafara li ahi jabba wa qa'a fihi munkabah. Siapa yang menggali untuk saudaranya sumur, pasti dia akan terjatuh padanya dalam kondisi mendapatkan bencana. Ya, teman kita bikinkan sumur, titenono nanti. Kamu sendiri juga akan terjatuh ke dalam sumur. Sebagaimana kamu bikin galian sumur untuk saudaramu. Bikin galian sumur untuk saudaramu. Nanti menimpa dirimu. Menimpa dirimu. Ini ucapan orang Arab. Fakam inhalat min halali hadil ayah min adabin umroniyah. Ya, ini diterangkan nanti. Ya, luar biasa nanti berkaitan dengan adab-adab kehidupan. Mukjizat Quran, mukjizat kenabian yang tersembunyi. Ini Masya Allah. Jadi kalau kita memperhatikan pada pengaruh dari kaidah Quran kepada pelakunya di dunia dan di akhirat, fal nata'ammal hadil qisasallati dzakaraha rabbuna fi kitabihi. Ini sekarang penulis kasih contoh lagi. Kalau menginginkan orang yang membuat makar buruk itu akan tertimpa keburukan, perhatikan kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. An ahlil makri bi auliyaihi wa du'ati ila sabilihi. Terhadap orang yang membuat makar kepada wali Allah dan dai-dai penyeru kepada jalan Allah. Fabil idhafati ila ma sabaqa dzikruhu. Nanti sebagaimana telah lewat disebutkan berkaitan tentang para nabi. Najidu amsilatan ukhra li atsbaihim. Kita akan dapatkan contoh-contoh yang lain bagi pengikut mereka. Najahumullahu fiha min makril a'da. Allah selamatkan mereka dari makar musuh.
Jadi kembalinya yang jahat panen, yang dijahati Allah kasih keselamatan. Contohnya Fir'aun. Fir'aun. Kam kana li bani Israil lama amanu bi Musa wa min jumlatihim dalikar rajul alladzi urifa bi mu'mini ali Fir'auna. Fir'aun sekarang. Berapa banyak yang hampir Bani Israel itu tidak beriman dengan Musa. Bani Israel itu hampir tidak beriman dengan Musa. Kenapa? Makarnya Fir'aun. Makarnya luar biasa. Ya, nanti menjatuhkan Musa. Salah satunya omongannya racetong kok. La yakadu yubin. Hampir tidak bisa menjelaskan. Apa endi dengan saya? Ya, apa endi dengan saya? Ini luar biasa makarnya. Hampir Bani Israel itu nggak beriman dengan Musa. Dari sejumlah mereka itu ada orang-orang yang dikenal dengan mu'min ali Fir'aun. Yang Allah kisahkan habarnya di surat Ghafir. Ya, perhatikan. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Fahaqa bi ali Fir'auna su'al adab. Annaru yu'raduna alayya huduwa wa asyiya. Wa yawma taqumus sa'atu adahilu ala Fir'auna asyadal adab. Allah bentengi dia dari kejelekan apa yang mereka makarkan. Ini balasan. Kalau orang baik, orang yang membuat makar kepada dirinya, Allah nanti akan bentengi. Kemudian, haqa bi ali Fir'auna su'al adab. Lihat lafadznya. Haqa. Haqa tadi akan turun, meliputi, mengelilingi. Iya. Kepada Fir'aun dan bala tentaranya itu kejelekan adab. Nanti diterangkan, adab yang jelek kepada Fir'aun itu menimpa dalam 3 hal di dunia. Ditenggelamkan di laut. Tenggelam di laut itu nggak enak. Kelep di laut. Lawang kelep di pengging saja sing banyune bening ora enak ya. Apalagi di laut. Ya, ini sudah menyakitkan sekali. Apalagi adab dengan tenggelam. Kalau seorang misalkan mati ini ngopo? Turu, angkler, bablas. Mungkin orang, oh, turu, angker, bablas. Orang anggap, oh iya, enak berarti. Tapi dalam kondisi tenggelam, ditenggelamkan di lautan. Ini Fir'aun haqa bi ali Fir'auna su'al adab. Yang kedua di alam barzah. Neraka ditampakkan atasnya siang malam. Pembunuhan sebelum dibunuh itu salah satunya ditampakkan hukuman. Ditampakkan hukuman. Makanya kalau orang pengen menghancurkan seseorang itu salah satunya itu tadi. Misalkan mau dipenjoro. Ya, dikasih gambaran yang penjoro. Penjoro itu ruangannya cuma 3x3. Diisi 10 orang. Kamar mandinya di dalam. Ya, WC-nya ya barengan 10 orang misalkan. Panganan itu diuncalke misalkan. Itu orang belum masuk penjara wis stres. Fir'aun dan bala tentaranya itu kesialan yang menimpa mereka di alam barzah ditampakkan siang malam neraka. Di akhirat masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada adab yang keras. Lihat surat Ghafir ayat 45-46. Fana jallahu al-mu'mina. Allah selamatkan orang yang beriman. Berarti kalau seorang pengen mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang baik. Wis, wong apik itu nanti Allah akan jaga. Allah akan jaga. Itu kalau orang yang baik. Kapan itu ada kisah. Jadi seseorang itu disihir. Disihir entah apa itu. Jadi dengan menggunakan buhul. Fotonya dimasukkan ke dalam buhul itu. Tapi qadarullah, Allah memberikan pertolongan, buhulnya itu bisa diurai tanpa ada niatan. Jadi sihir buhulnya itu dihanyutkan di sungai. Begitu di sungai ketemu orang mancing, wih barang apa mencurigakan itu. Kemudian dibawa naik ke atas. Setelah dibawa naik ke atas, penasaran, wih bungkusan apa gitu kayak aneh. Dibongkari. Nah ternyata di situ ada foto. Coba. Kalau memang Allah menghendaki orang yang baik itu salah satu bentuk pertolongan. Kan kalau sihir itu buhulnya masih, berarti kan belum lepas.
Tapi ada orang yang melepaskan tanpa sengaja. Itu kan pertolongan dari Allah. Itu pelajarannya. Jadi Allah selamatkan orang yang beriman. Di situ orang yang baik, yakinlah. Makar sejahat kayak apapun, nanti nggak akan bisa memberikan madarat kepada dirinya. Walaupun belum tentu sak det sak nyet. Nanti kalau baca kisah kemarin, Nabiullah Yusuf, panjang itu. Nabiullah Yusuf itu bukan langsung mendapatkan posisi yang tinggi sebagai menteri keuangan lah. Ya, enggak langsung. Tapi prosesnya begitu dibuang ke dalam sumur, dipungut oleh orang yang perjalanan, setelah itu dijual sebagai budak, setelah itu dibeli oleh ya penguasa pembesar. Setelah itu ternyata istri pembesarnya tergoda dengan dirinya. Perjalanan yang panjang pahit terus. Tapi berakhir dengan kemanisan yang luar biasa. Ini yakin saja. Jadi Allah selamatkan orang yang beriman. Orang yang baik pasti Allah nanti akan memberikan keselamatan. Amma Fir'aun wa junuduhu fahumul ana. Bal mundu matu wahum yu'adzabun ila yaumil qiyamah. Adapun Fir'aun dan bala tentaranya, mereka sekarang, kata Syekh, bahkan semenjak mereka mati, diadab sampai hari kiamat. Diadab sampai hari kiamat. Bahasanya tadi kembali, haqa bi ali fir'auna su'al adab. Haqa bi ali fir'auna su'al adab. Haqa su'ul adab. Ya, menimpa, meliputi buruknya adab sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Wah, mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali. Pelajarannya tadi, jangan coba-coba memiliki makar yang buruk. Walaupun orang yang memiliki makar yang buruk, rapi, tersembunyi, hampir itu saking pinternya nggak kelihatan. Pembunuhan itu kalau yang ahli, itu sulit terdeteksi itu. Itu yang ahli. Ceritanya nggak tahu bener apa enggak. Jadi ada misalkan titik-titik tertentu, nanti nggak ketahuan. Dicek secara medis nggak kewenangan. Tapi yakin saja, siapapun nanti yang membuat makar, pastilah dia akan panen. Wallahu ta'ala. Sekarang Imamul Bukhari, Sahibus Sahih, pemilik Sahih Bukhari. Kana katsirun min ashabihi yaquluna lahu, kebanyakan dari murid-muridnya berkata, inna ba'dun nasi yaqa'u fika. Sesungguhnya sebagian manusia itu menjatuhkanmu. Biasa. Orang yang baik itu biasanya ada orang-orang yang tidak suka. Kalau bahasa umumnya, semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya. Ya, tapi kita nggak boleh. Kalau misalkan ada orang yang nggak suka kepada kita, kita langsung husnudon. Apa husnudonnya? Ya memang resikonya wong apik. Ya, nggak boleh begitu. Nggak boleh seperti itu. Tapi yakin saja, setiap orang yang baik itu kadang ada orang-orang yang pengen menjatuhkan. Pengen menjatuhkan. Ya. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Maka apa jawaban beliau? Tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan itu lemah. Silahkanlah orang jatuhkan. Lah kalau memang orang mulia, dicari untuk jatuh. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Kalau memang Allah itu berkehendak menjaga, nggak mungkin orang bisa. Demikian pula beliau membaca ayat, wala yahiqqu makru syai'i illa bi ahli. Tidaklah makar yang jelek kecuali akan menimpa kepada pelakunya. Faqala lahu ahadu ashabi, sebagian muridnya mengatakan, kaifa la tada'ullaha ala haula'il ladina yadlimunaka wa yatanawalunaka wa yabhitunaka. Sebagian muridnya mengatakan, kenapa enggak kamu doakan jelek? Jadi da'a ala itu mendoakan jelek. Kan kalau orang didolimi boleh. Dia mendoakan jelek. Mungkin pernah kita sampaikan penjelasan, sikap orang yang didolimi itu yang terlarang, dolim dibalas dolim. Dolim dibalas dolim tidak diperbolehkan. Apa contoh dolim dibalas dolim itu? Lewat depan kita penterlang-penterleng, kita balas dengan dikeprui. Penterlang-penterleng, kepruk sisan. Itu dolim.
dolim. Tapi kalau misalkan jazaa'u sayyi'atun bimisliha, kejelekan dibalas semisal masih boleh. Pentelang ganti itu. Itu masih boleh. Kenapa? Sebanding. Tapi kalau lebih nggak boleh kok. Ya, kalau yang dulu pernah kita baca penjelasan Saimin, orang ngatakan kepada kita ya kalep. Hei anjing, daripada kamu babi, gudikan sisan. Itu berarti dolim. Kenapa? Anjing dengan babi itu lebih buruk babi. Kejelekan orang kita balas semisal boleh. Lah termasuk membalas semisal itu mendoakan. Tapi kalau mendoakan ya semisal. Selain itu misalkan orang mendolimi kita, ya Allah balaslah kedoliman dia kepadaku semisal kedoliman dia. Jangan ya Allah hilang ono penake sampai mati. Kalian dolimi kursi ide hilang penake sampai mati. Ya itu kan namanya kan dolim. Murid-muridnya ini ngomong, wahai Syekh, wahai guru kami, kenapa kamu tidak doakan kejelekan orang-orang yang mendolimimu? Orang yang menggibaimu, orang yang menjatuhkanmu. Maka beliau berkata, ini lihat ini. Seorang alim jawabannya seperti ini. Karena Nabi SAW berkata, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian sampai kamu menjumpaiku di atas telaga. Suruh sabar. Imamul Bukhari, ulama sepakat, kitab hadis yang paling sahih itu setelah Quran adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya musuh-musuh Islam itu sangat ingin menghancurkan Imamul Bukhari dalam rangka untuk menolak hadis. Jamaah hormati, sampai kalian menjumpaiku di atas telaga. Kata Nabi, sabarlah. Kemudian Nabi juga mengatakan, manda'a ala dolimihi faqad intasara. Siapa yang mendoakan jelek kepada orang yang mendoliminya, berarti sungguh dia telah balas untuk dirinya. Berarti impas, nggak dapat apa-apa. Kan rugi. Jadi kalau orang dolimi kita doakan jelek. Ya wis, ditenono, muga-muga kualat misalkan. Itu berarti sudah impas. Kita nggak dapat apa-apa. Di sini lihat kisah pelajaran dari Imamul Bukhari, ulama kita. Beliau mendapatkan rintangan pasti. Setiap orang yang mengikuti kebenaran pasti mendapatkan gangguan dan rintangan. Semakin kuat seseorang berpegang dengan sunnah Rasul, semakin keras rintangan yang akan dia temui. Imamul Bukhari. Tapi coba jawabannya ini ketika murid-muridnya mengatakan sebagian orang telah membuat makar kepadamu, telah menjatuhkanmu. Apa jawabannya? Inna kaidah syaitan kana dhaifah. Makar setan lemah. Apa jawaban beliau? Tidaklah makar jelek itu menimpa kecuali kepada dirinya sendiri. Tanya lagi, kenapa kamu tidak doakan jelek? Apa jawabannya? Sabar, kata Nabi, sampai menjumpaiku di telaga. Karena kalau mendoakan jelek, berarti sudah impas. Ini kisah dari Imamul Bukhari. Masya Allah. Sekarang, Dzakara Ibnul Qayyim. Amsilatan tatbikiyatan wa amaliyatan min waqi'in nasi. Lihadil qaidati fi siyaqi hadisihi anil mutahayyilina alal ahkami syar'iyah. Ibnu Qayyim menyebutkan contoh penerapan amalan. Kenyataan realita manusia terhadap kaidah. Dalam konteks pembicaraan orang yang membuat tipu daya terhadap hukum syariat. Ya, apa contohnya? Kal mutahayyilina ala akli riba bibadil muamalat. Seperti orang yang membuat tipu daya makan riba dengan sebagian muamalah. Ya. Kadang saudara yang saya hormati seakan-akan boleh. Ya, kalau ini misalkan ya saya utang uang. Utang 10 juta nanti tak kembalikan 15 juta, jelas riba. Akhirnya dibikinlah makar. Apa bentuk makar tipu dayanya? Bikin kantor. Kantor ini penjualan kredit HP. Ini berapa kredit HP nih? Oh, ini 15 juta. Ya, mejanya sini. HP belum dipegang.
Setelah itu pindah ke tempat penjualan HP. Jadi kalau di sini penjualan kredit, ini pembelian cash. Langsung ke meja satunya itu, saya jual HP cash 10 juta. Ya, HP-nya nggak pernah dipegang. HP-nya nggak pernah dipegang. Kemudian tujuan dia itu sebenarnya cuman pengen utang 10, nyicil jadi 15. Ini contoh ini ya. Jadi tipu daya berkaitan dengan muamalah. Wala yahtaluna ala ba'di ankihah. Atau kalau enggak seperti itu, apa yang mereka bikin tipu daya pada sebagian pernikahan. Sebagian pernikahan yang mereka bikin tipu daya. Enggak boleh, tapi akhirnya bikin misalkan wali ini wali bodong. Wali bodong itu bukan wali yang asli. Ya. Kemarin itu ada jamaah cerita. Jadi dia itu ipar atau apa gitu loh. Ya, karena wali yang asli semuanya tidak merestui dia menikah. Akhirnya dia diajak ke tempat tempat yang pokoknya nih tempat pinggir sawah gitu. Sampai di sana ya ono waliman beberapa orang gitu. Ya. Kemudian sing nikahnya katanya ustadz. Bareng akhir-akhir ini walinya ini menyerahkan supaya dinikahkan sama ustadz. Padahal ini ipar. Ipar kan bukan wali. Bareng mulai itu kaget. Ya. Mana itu pas salaman ya dikasih amplop, kasih duit itu loh. Yus ditompo, apa ini yus? Ini udah diterima aja. Bareng keri-keri ternyata perwakilan wali, bukan wali. Itu kan membuat makar itu terhadap syariat, bukan wali kok. Saudara yang saya hormati, pernikahan dan yang semisal dengan mereka ini. Apa kata beliau? Fal muhtalu bil batil. Mu'amalun binaqidi qasdihi syar'an wa qadara. Kata Ibnu Qayyim, orang yang membuat tipu daya dengan kebatilan, maka nanti akan dipergauli batal maksudnya secara syar'i maupun secara qadari. Nanti dia maksud dia kebaikan nggak dapat kebaikan. Secara syar'i maupun secara qadari. Kemudian waqad syahadan nasu ayyana annahu man asa bil makri mata bil fakri. Dan sungguh manusia menyaksikan dengan mata-mata mereka siapa yang hidup dengan tipu daya matinya dengan kefakiran. Matinya dengan kefakiran. Uripe ngapusi wong. Nanti tunggu saja, matinya nanti juga dengan kefakiran. Karenanya Allah hukum orang yang membuat tipu daya ala isqati nasibil masakin. Ya. Allah akan jatuhkan bagian berupa kemiskinan di waktu zaman hormati di waktu misalkan dia sungguh-sungguh itu malah terhalang dari buah semuanya. Harusnya sukses, nggak jadi sukses. Kenapa? Karena ngapusi wong. Wa aqaba man ihtala ala sayd al muharram. Demikian pula Allah hukum orang yang membuat tipu daya, berburu dengan cara yang haram. Allah rubah menjadi kera dan babi. Siapa? Yang berburu haram dengan cara mensiasati orang Yahudi, orang Nasara. Orang Yahudi yang waktu itu dilarang mancing hari Sabtu, tapi hari Jumat pasang jaring, hari Ahad itu diambil. Orang seketika itu, wah ini orang mancing setu ini. Tapi dia membuat makar. Apa akhirnya? Allah rubah menjadi kepala babi, menjadi kepala kera. Ini contoh-contoh yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ini dulu, insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masih ada terakhir sama 5 bahan renungan. Biasanya dikasih 4, poin ini dikasih 5. Insya Allah nanti kita akan baca. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.